Dalam alur cerita One Piece terdapat beberapa karakter yang diketahui merupakan pengguna dari buah iblis langka. Buah iblis mungkin adalah salah satu sumber kekuatan yang lumrah muncul dalam cerita One Piece. Meskipun begitu, tidak semua buah iblis memiliki kekuatan yang dahsyat. Buah iblis memang merupakan sesuatu yang jarang ditemui. Namun, beberapa buah iblis yang sangat langka diketahui dimiliki oleh beberapa pengguna. Dan juga meskipun buah iblis lumrah muncul dalam cerita One Piece, beberapa pengguna buah iblis justru memiliki kekuatan buah iblis yang sangatlah langka dan juga kuat. Kekuatannya ini benar-benar sangat dahsyat, bahkan sebagian ada yang memiliki potensi untuk menghancurkan dunia. Dan buah iblis lainnya bahkan dianggap memiliki kekuatan paling dahsyat di dunianya. Nah, karena itu pada pembahasan kali ini kita akan membahas pengguna buah iblis terkuat dan langka di One Piece. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pertama, Bartolomeo Kuma. Karakter pengguna buah iblis langka pertama adalah Bartolomeo Kuma dengan buah iblis miliknya yaitu Nikyu Nikyu. Nah, buah iblis Paramecia milik Bartolomeo Kuma ini sebenarnya sudah sejak lama diperkenalkan dalam cerita One Piece. Kekuatan buah iblis Kuma ini pertama kali diperlihatkan di arc Thriller Bark ketika Kuma mengeluarkan rasa sakit milik Luffy dan memindahkannya ke tubuh Zoro. Namun di arc Egghead, kita akhirnya mendapatkan penjelasan lebih detail lagi mengenai kekuatan buah iblis ini. Dalam ceritanya dijelaskan jika buah iblis ini bisa merubah rasa sakit atau berbagai hal yang tidak berwujud lainnya menjadi nyata. Contohnya adalah ingatan. Yang kemudian membuat buah iblis ini bisa jadi sangat luar biasa dan mematikan adalah bagaimana Kuma mungkin bisa mewujudkan apa yang ada dalam diri manusia. Dan selain itu, dia kemudian juga akan merubahnya menjadi nyata atau mungkin merubahnya menjadi buah iblis. Seperti yang disebutkan Vegapunk, jika buah iblis ini berasal dari hasrat terbesar manusia. Nah, Kuma bisa saja mengeluarkan hasrat tersebut dan mewujudkannya dalam bentuk buah iblis. Dan dalam kilas balik Kuma juga diperlihatkan bagaimana dia bisa memanfaatkan buah iblis ini untuk menghancurkan apapun sendirian. Kedua, Sengoku. Sengoku the Buddha merupakan pemimpin pasukan angkatan laut sebelum era time skip. Dia merupakan penerus Kong sebagai Fleet Admiral, dan kemudian setelah time skip jabatannya diberikan kepada Sakazuki. Sengoku diketahui merupakan pengguna dari buah iblis Hito Hitonomi. Nah, buah iblis ini sama seperti buah iblis yang dimakan Chopper. Namun bedanya adalah dia memakan buah iblis dengan model yang berbeda dan langka, yaitu Daibutsu. Buah iblis tersebut memberikan kekuatan bagi Sengoku untuk berubah wujud menjadi patung emas Buddha raksasa dan memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Ada hal menarik dari buah iblis ini. Jika pada karakter lainnya berubah menjadi binatang buas atau mitologi, Sengoku justru berubah menjadi wujud raksasa. Berdasarkan hal tersebut, rasanya wajar jika kemudian buah iblis ini sangat langka. Sejauh ini masih belum ada penjelasan detail dari Oda mengenai apa yang kemudian menjadi alasan Sengoku bisa berubah menjadi sosok Buddha raksasa berwarna emas. Nah, konsep Hito Hitonomi juga masih belum tergambarkan dengan jelas bagaimana Sengoku dan Luffy merupakan manusia yang kemudian berubah menjadi manusia lainnya. Dan para fans One Piece juga berharap bahwa Oda Sensei akan menjelaskan hal ini pada masa yang akan datang di manganya. Lalu ketiga, Big Mom. Big Mom merupakan karakter yang memiliki kekuatan buah iblis Soru Soru. Seperti yang kalian ketahui, Soru Soru merupakan buah iblis Paramecia, di mana penggunanya bisa mengendalikan dan memanipulasi sebuah jiwa seseorang. Meskipun sebelumnya dimiliki oleh Mother Caramel, Big Mom adalah sosok yang berhasil memaksimalkan kekuatan dari buah iblisnya ini. Bagaimana kemudian Big Mom mampu mengendalikan jiwa manusia tentunya memberikan penjelasan bagaimana mengerikan dan dahsyatnya buah iblis ini. Hal yang juga mengerikan adalah Big Mom bisa menggunakan jiwa tersebut untuk memberikan nyawa kepada benda mati atau meningkatkan kekuatannya. Nah, dalam pertarungannya melawan Trafalgar Law dan Kid, kita melihat bagaimana Big Mom menjadi raksasa dengan memanfaatkan jatah usia 1 tahun miliknya. Dan jika Big Mom mau, dia juga bisa saja mengubah seluruh dunia menjadi homies, seperti yang terjadi di Toto Island. Dan mengingat semua orang takut terhadap Big Mom, hal tersebut bisa mempermudah Big Mom untuk merenggut jiwa dari orang-orang tersebut. Sehingga selain lingkungan sekitar, efek kehancuran yang juga bisa muncul dari buah iblis ini adalah musnahnya seluruh manusia karena jatah usia mereka yang telah direnggut. Keempat, Kaido.
Nah, selain Sengoku, karakter lainnya yang merupakan pengguna buah iblis langka namun masih minim informasi adalah Kaido. Salah satu makhluk yang paling kuat di dunia One Piece ini adalah pemakan buah iblis tipe Zoan unik dan langka, yaitu Uo Uo no Mi, model Seiryu. Buah iblis ini merupakan buah iblis air pertama di seriesnya, di mana Kaido bisa berubah menjadi seekor naga timur raksasa. Bagaimana kemudian hal itu bisa terjadi masih belum ada penjelasannya secara detail. Namun banyak spekulasi yang menyebutkan bahwa buah iblis ini mengikuti cerita salah satu legenda Tiongkok yang populer. Uo Uo no Mi juga termasuk dalam Mythical Zoan, karena bentuk transformasi naga timur Kaido ini termasuk salah satu jenis binatang legendaris. Dengan buah iblis ini, selain peningkatan kekuatan fisik, Kaido juga mampu menggunakan berbagai teknik yang berkaitan dengan elemen, contohnya Wind Skite, Boro Breath, dan beberapa lainnya. Ini merupakan salah satu buah iblis Zoan yang paling dahsyat dan kuat, sekaligus paling langka. Tapi sayangnya, selama arc Wano berlangsung, Oda Sensei tidak menjelaskan apapun tentang buah iblis ini selain buah iblisnya diberikan oleh Big Mom di God Valley. Marco the Phoenix. Karakter pengguna iblis yang langka selanjutnya adalah Marco the Phoenix. Ada alasan mengapa kemudian buah iblis tersebut masuk daftar ini, yaitu Marco the Phoenix alias Marco merupakan mantan pemimpin divisi pertama dari anggota bajak laut Whitebird. Marco mengkonsumsi buah iblis jenis Mythical Zoan dengan tipe burung Phoenix. Dengan kemampuan ini, Marco bisa berubah menjadi burung Phoenix dengan api berwarna biru. Karena hal ini juga, Marco kemudian mendapatkan julukan Marco the Phoenix. Namun ada hal menarik dan luar biasa dari buah iblis ini. Sama seperti legenda burung Phoenix yang tidak bisa mati atau tidak bisa kembali hidup ketika dia mati, Marco memiliki kemampuan untuk bisa sembuh dengan cepat dari luka apapun. Dan berkat kekuatan buah iblis ini, juga Marco bahkan bisa menyembuhkan lukanya hanya dengan api dari form Phoenix-nya dan kembali ke bentuk manusia. Dan api biru di tubuh Marco tersebut juga bisa menyembuhkan luka dari orang lain, seperti yang dia lakukan terhadap Nekomamushi. Dan contoh lainnya adalah dalam pertempuran di Onigashima, diperlihatkan api biru itu yang dimiliki oleh Marco bisa memperlambat racun dari Queen. Bahkan dengan kekuatan buah iblis ini juga Marco kemudian memutuskan untuk menjadi dokter di Pulau Sphinx dan tidak lagi menjadi bajak laut. Keenam, Blackbeard. Kalian tentunya sudah tidak asing dengan buah iblis populer milik salah satu Yonko ini, yaitu Marshall Ditich alias Blackbeard mempelajari banyak hal tentang buah iblis. Dan akhirnya dia mengetahui tentang Yami Yami no Mi. Nah, buah iblis ini memberikan penggunanya kemampuan untuk bisa mengendalikan atau berubah menjadi sebuah kegelapan. Buah iblis ini dianggap sebagai buah iblis terkuat lainnya untuk jenis Logia. Nah, hal tersebut dikarenakan kemampuannya yang sangat dahsyat. Selain mampu menyerap atau menghisap apapun, Yami Yami no Mi juga bisa membuat penggunanya menetralisir kekuatan buah iblis lain. Hal ini yang terjadi kepada Ace saat bertarung melawan Blackbeard. Hal yang sangat menarik sekaligus luar biasa dari buah iblis Yami Yami ini adalah buah iblis ini memiliki kekuatan untuk menetralkan buah iblis lainnya. Nah, Blackbeard pun bisa menahan serangan dahsyat bahkan dari Whitebird sekalipun, seperti yang dia perlihatkan di perang Marineford. Dengan kekuatannya yang dahsyat, memang rasanya wajar jika kemudian buah iblis ini menjadi salah satu yang terkuat. Di sisi lain, rasanya juga masuk akal juga jika Blackbeard sangat mengincar buah iblis ini demi melancarkan rencana besarnya. Dan kita para fans sendiri meyakini bahwa potensi besar dari kekuatan Yami Yami ini masih belum Oda perlihatkan sejauh ini. Ketujuh, Trafalgar D. Law. Sosok Trafalgar Law memang bukan karakter yang kuat seperti yang lainnya, namun dia memiliki kemampuan yang dahsyat dari salah satu buah iblis langka di cerita One Piece, yaitu Ope-Ope no Mi. Dan juga salah satu fakta menarik dari buah Ope-Ope no Mi ini adalah buah ini merupakan buah iblis yang paling mahal di dunia One Piece. Di sisi lain, ini juga merupakan salah satu buah iblis incaran dari World Government. Selain itu, buah iblis ini sudah sejak lama digambarkan sebagai buah iblis yang luar biasa. Bahkan secara spesifik, buah iblis Ope-Ope no Mi ini dikenal sebagai buah iblis paling kuat. Kekuatan dahsyat yang buah iblis ini miliki adalah alasan mengapa Ope-Ope jadi incaran semua orang, termasuk World Government. Selain mampu untuk menyembuhkan berbagai penyakit, serta mampu untuk melakukan berbagai tindakan operasi, kekuatan paling dahsyat dari Ope-Ope no Mi ini adalah Youth Surgery atau Youth Operation. Nah, kemampuan ini merupakan sebuah kemampuan atau kekuatan dahsyat di mana penggunanya bisa mendapatkan keabadian atau awet muda, meskipun hal tersebut harus dibayar dengan nyawa. Dan dalam salah satu chapter disebutkan, jika Dies Barrels memang sengaja mengincar buah iblis ini.
Dan menurutnya pihak world government rela membayar mahal yaitu 5 miliar belly bagi siapapun yang berhasil menemukan buah iblis tersebut dan memberikan kepada mereka. Kedelapan, para anggota Gorosei. Sebenarnya masih belum jelas diketahui apakah memang Gorosei merupakan pengguna buah iblis atau bukan. Namun dari petunjuk yang ada, Oda Sensei memberikan sinyal jika Gorosei memang adalah pengguna buah iblis, terutama Mythical Zoan. Setelah 10 tahun dalam chapter 1094, kita akhirnya mulai diperkenalkan kekuatan dari Gorosei ini. Secara spesifik dalam chapter itu kita melihat bahwa bagaimana Gorosei Saturn akhirnya muncul ke permukaan. Dia muncul dalam wujud hybrid, di mana setengah badannya adalah laba-laba dan setengah badannya merupakan manusia dengan adanya perubahan bentuk berupa tanduk. Dan juga hal itu seolah-olah memberikan petunjuk jelas jika para Gorosei kemungkinan memiliki kekuatan buah iblis. Dan para fans juga banyak menduga jika buah iblis Gorosei kemungkinan terinspirasi dari salah satu yokai atau monster mengerikan dari mitologi Jepang. Dan hal ini pun kemudian terbukti di chapter selanjutnya, yang mana Gorosei lain kemudian muncul dalam form yokai mereka. Nah, salah satu fakta menarik dari buah iblis Gorosei ini adalah level kekuatannya yang benar-benar sangat luar biasa. Bahkan Gear 5 Luffy sekalipun, serta gabungan serangan dengan Bani, tidak mampu mengalahkan mereka. Dan hanya Haki Joy Boy yang mampu mengalahkan kekuatan Gorosei. Kesembilan, Monkey D. Luffy. Nah, pengguna buah iblis langka yang terakhir tidak lain adalah sang protagonis utama dalam cerita One Piece, yaitu Monkey D. Luffy. Dialah pemilik dari buah iblis Gomu Gomu no Mi, atau yang kemudian diketahui nama aslinya yaitu Hito Hito no Mi, model Nika. Nah, seperti yang kalian ketahui, sedari awal banyak para fans yang mengetahui jika nama buah ini adalah Gomu Gomu yang sudah diperkenalkan sejak awal cerita. Pada awalnya banyak menduga jika ini merupakan salah satu buah iblis yang bisa dibilang underrated karena kekuatan buah iblisnya yang hanya membuat penggunanya elastis. Namun dalam ceritanya kemudian terungkap jika Luffy yang kemudian berhasil membuka seluruh potensi dahsyat dari buah iblis ini membuat semua orang terkejut. Dalam ceritanya sendiri, hanya beberapa pihak atau beberapa orang yang mengetahui informasi asli tentang buah iblis ini. Dan kemudian terungkap jika sebenarnya pihak world government sengaja menyembunyikan informasi asli dan nama asli dari buah iblis tersebut selama 800 tahun terakhir. Dan tidak ada yang pernah tahu jika nama asli buah iblis ini adalah Hito Hito no Mi model Nika. Dan juga menariknya, mereka juga mengincarnya, namun selalu gagal. Nah, meskipun belum terkonfirmasi, namun diyakini jika Joy Boy adalah pengguna pertama buah iblis dan pengguna pertama buah iblis Nika sebelum digunakan oleh Luffy. Dan demikian adalah pembahasan mengenai pengguna buah iblis terkuat dan terlangka di One Piece. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.